76. Ah, leganya. Evelyn mengelus-elus perutnya yang terasa lebih ringan. Segala beban berat yang ia bawa selama beberapa hari ini akhirnya berhasil keluar dengan lancar. Evelyn siap untuk makan lagi. Tapi sebelum itu, dirinya harus mandi dulu. Aroma bekas perbuatannya dengan Leonardo semalam bahkan masih tercium sampai sekarang. Evelyn melepaskan mantel yang masih dipakainya, lalu menaruhnya di dalam keranjang pakaian kotor. Ketika ingin mengambil bathrobe, ia tidak menemukannya dimanapun di dalam kamar mandi itu. Evelyn membuka pintu kamar mandi, lalu melongokkan kepalanya keluar. "Suamiku, ambilkan bathrobe," titahnya pada Leonardo. Pria itu menoleh ke kamar mandi, lalu mengambil bathrobe dari dalam walk-in closet. Leonardo membawa bathrobe itu ke kamar mandi. Ketika akan mengetuk pintu, Leonardo mengurungkan niatnya. Ia memutar handle pintu yang tidak terkunci, memudahkan Leonardo untuk masuk. Suara air mengucur dari shower membuat Leonardo menoleh menatap tubuh istrinya. Air terus membasahi tubuh Evelyn yang sedang asyik menyabuni tubuhnya. Ia menoleh ke belakang saat Leonardo ikut bergabung dengannya. Dipeluknya erat tubuh mungil Evelyn dari belakang. Leonardo membiarkan air membasahi tubuhnya juga. "Loh, kamu belum mandi? Udah sarapan, belum?" Leonardo tidak menjawab pertanyaan Evelyn. Ia hanya memeluk Evelyn, menyusupkan wajahnya ke punggung istrinya. Tidak mengerti dengan apa yang sedang dipikirkan Leonardo, Evelyn tetap melanjutkan mandinya. Ia membalik tubuhnya lalu menyabuni Leonardo juga. Pisang raja Leonardo otomatis terbangun ketika tangan Evelyn tidak sengaja menyenggolnya. "Ih, malah bangun. Tidur lagi ya, jangan nakal." Evelyn tetap melanjutkan menyabuni Leonardo lalu membilas tubuh mereka berdua. Evelyn memutar keran air menutup lalu mengambil handuk yang tergantung di dekat shower. Ia mengeringkan tubuhnya dan tubuh Leonardo yang belum mau melepaskan pelukannya. "Leon, pakai baju dulu sana. Kita bicara di luar, di sini dingin." Leonardo menurut, mengambil bathrobe lalu memakainya sebelum berjalan keluar dari kamar mandi lebih dulu. Evelyn mengusul beberapa menit kemudian dengan tubuh berbalut bathrobe dan rambut yang masih basah. Kamar itu sudah kembali wangi segar maskulin khas milik Leonardo. Semua yang berantakan sudah kembali bersih dan rapi. Hanya satu yang tersisa, jendela besar yang perlu waktu untuk menggantinya. Sementara yang punya kamar masih betah berlama-lama di kamar itu. Leonardo sudah mengganti bathrobe dengan kaos hitam polos dan celana pendek santai. Sepertinya pria itu akan bolos lagi ke kantor hari ini. Evelyn duduk di pinggir tempat tidur, ia ingin mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Bung! Suara hair dryer mulai terdengar di dalam kamar yang sunyi itu. Evelyn menyibak rambutnya agar lebih cepat kering. "Biar aku, sini." Leonardo mengambil hair dryer dari tangan Evelyn lalu gantian mengeringkan rambut istrinya. Evelyn menikmati pijatan lembut Leonardo saat mengeringkan rambutnya. Meskipun cara yang dilakukan Leonardo sedikit salah, Evelyn tidak mengatakan apa-apa. Setelah hampir 10 menit berlalu, ia merasakan rambutnya sudah kering dan Evelyn menghentikan Leonardo. "Sudah cukup, suamiku. Makasih ya." Evelyn bersandar dengan nyaman di dada Leonardo. "Ada apa? Apa yang mengganggu tuan muda Leonardo Tanjaya? Apa perutmu masih sakit?" Evelyn menggeleng sambil menggesekkan kepalanya ke dagu Leonardo. "Semalam, kenapa kau menangis?" Tanya Leonardo biasa saja tapi membuat Evelyn merinding. Wanita itu mengelak kalau dirinya hanya kelilipan dan bukannya menangis. Leonardo mengacak rambut Evelyn dengan gemas, memintanya berkata jujur. Evelyn tersenyum, kedua manik matanya menatap kosong ke depan untuk beberapa saat. "Jujur, aku lupa kenapa menangis semalam. Setelah ku ingat lagi, ternyata aku menangisi kedua orang tuaku." "Heh, lucu sekali, kan?" Evelyn tersenyum sinis mengasihani dirinya sendiri. "Hidupku selalu dibayangi oleh kakak. Bagi papa dan mama, Kak Anglika adalah harapan terbesar mereka untuk menikah dengan keluarga terpandang dan berkuasa. Dan aku tidak layak menurut mereka." Evelyn menatap ke langit-langit kamar Leonardo, ia tidak ingin menangis lagi. "Kadang aku bingung sama mereka. Orang tuaku melahirkan kami berdua hanya untuk dinikahkan ke keluarga yang kaya. Kenapa harus seperti itu? Apa mereka pikir, anak gadis hanya perlu menikah dengan keluarga yang kaya raya, lalu hidupnya akan bahagia?" Evelyn menengadah lagi untuk menahan air bening di matanya agar tidak jatuh lagi. Untung saja matanya tidak bengkak setelah menangis semalam. "Memangnya kenapa kalau aku bisa sukses dan kaya dari hasil jerih payahku sendiri, bukan dari uang suamiku?
Bukankah itu lebih membanggakan? Evelyn menarik tangan Leonardo agar menyentuh pipinya. Aku ingin mengalahkan papaku, mengalahkan keangkuhannya. Aku ingin dikenal orang sebagai wanita muda yang bisa mandiri tanpa bergantung dengan uang dari suamiku yang super kaya. Kalau aku nggak punya karya, orang-orang hanya akan melihatku sebagai istri CEO Tanjaya Group, Leonardo Tanjaya. Aku ingin mereka mengenalku karena aku punya sesuatu yang membanggakan. Evelyn kembali bersemangat, tangannya terangkat ke atas seolah membingkai sebaris kalimat di udara. Evelyn Tanjaya, selebgram dan travel blogger paling terkenal di dunia. Selain itu, dia juga adalah istri dari Leonardo Tanjaya, CEO Tanjaya Group. Bukankah headline berita seperti itu sangat keren? Evelyn menoleh menatap Leonardo yang ikut tersenyum melihat senyuman istrinya. Disentuhnya pipi Evelyn lembut, sebelum maju dan mengecup bibir pink milik istrinya. Sangat keren, tapi kau akan pergi meninggalkan aku selama itu. 3 tahun, bukankah itu lama? Tanya Leonardo tanpa bermaksud menggoyahkan keinginan Evelyn. Apa kau pikir ini mudah bagiku? Meninggalkan suamiku yang tampan ini dengan banyak wanita yang masih mengincarnya bahkan setelah kau berstatus suamiku. Wanita yang paling dekat mungkin sedang ada di kamar nenekmu sekarang. Evelyn mencubit kedua pipi Leonardo sampai bibirnya dower. Dengan gemas Evelyn mencium bibir Leonardo sampai pria itu tidak bisa bernafas. Leonardo megap-megap mencari oksigen untuk memenuhi paru-parunya. Evelyn tersenyum cerah di hadapannya, sesekali menggodanya dengan kerlingan mata bulatnya yang indah. Kalau kau takut mereka mengincarku, tetaplah di sini. Lakukan apapun yang kau mau. Traveling, syuting, foto, terserah. Tapi jangan jauh dari sisiku, pinta Leonardo setelah bisa bernafas normal kembali. Evelyn menggeleng, statusnya akan tetap dilihat hanya sebagai istri dari Leonardo Tanjaya. Lagi pula dirinya tidak takut kalau Leonardo dilirik wanita lain. Evelyn cukup yakin, Leonardo tidak akan semudah itu berpaling. Selain itu, Leonardo dikelilingi sahabat-sahabat yang baik yang bisa melindunginya. Kalau aku bilang aku percaya padamu, sumpah setia yang sudah kita ucapkan di depan pendeta, apa aku bisa memegangnya? Lalu anak kita, dia akan sangat membutuhkan ibunya. Leonardo memakai senjata terakhir. Setidaknya Leonardo punya jawaban kalau ada yang bertanya tentang kepergian Evelyn. Apa kau sedang membujukku untuk tidak pergi? Kau sudah menandatangani perjanjian pranikah itu kan? Evelyn menatap dalam mata Leonardo. Senyuman tidak lagi mengembang di bibirnya. Anak ini ada karena nafsu semalam. Aku belum siap menjadi seorang ibu, tapi aku berusaha menerimanya. Menjaganya di dalam perutku, meskipun itu menyakiti tubuhku. Aku sudah minta kakak untuk menjaganya bersama Kak Ben. Dia akan merasakan kasih sayang yang utuh dari mereka berdua. Kamu juga tidak bisa menjaga bayi kan? Leonardo mengangguk mengiyakan kata-kata Evelyn. Kalau disuruh menjaga bayinya, lebih baik Leonardo menjaga ibu bayinya saja. Jangan coba berpikir untuk mencari suster yang bisa merawat anak kita. Aku tidak percaya pada orang lain. Hanya kakak dan Kak Ben yang bisa menjaga anak kita. Evelyn memastikan kalau Leonardo tidak akan mencari jasa babysitter untuk menjaga anak mereka. Ya, baiklah, lakukan saja apa yang kau inginkan. Berjanjilah satu hal lagi, pinta Leonardo sambil merengkuh Evelyn dalam pelukannya. Apa? Evelyn balas memeluk tubuh Leonardo yang lebih besar darinya. Kedua tangannya hanya cukup memeluk sisi samping punggung pria itu. Kita akan punya anak lagi setelah anak ini lahir. Janji. Evelyn melotot lalu melepaskan pelukannya. Gimana kalau kita gantian? Kau yang hamil, aku yang melahirkan. Kau yang gendut, aku tetap kurus. Oke, deal. Leonardo hanya menatap wajah Evelyn yang mengulurkan tangannya minta bersalaman. Kesempatan mereka kali ini jelas tidak masuk akal. Leonardo memilih menolaknya dengan tegas. Kalau gitu nggak jadi, enak saja, yang ini belum lahir, sudah minta adiknya. Memangnya kau pikir aku ini kucing? Sekali melahirkan bisa langsung hamil lagi. Evelyn memomeli Leonardo sampai perutnya berbunyi minta diisi. Bruk, ia mendramatisir keadaan dengan menyalahkan Leonardo seolah bayi di dalam perutnya sudah mengerti dengan kata-kata ibunya. Nak, papamu jahat sekali. Kita tidak dikasih makan, padahal ini sudah hampir siang. Kamu lapar, nak? Ayo kita cari makan. Jangan pedulikan papamu. Evelyn memajukan bibir bawahnya sebelum beranjak dari atas tempat tidur. Leonardo mengejar Evelyn ke kamar sebelah. Istrinya itu memilih dress yang cukup terbuka di bagian atasnya, lalu menutupinya dengan syal tipis.
Leonardo nyengir lebar melihat bekas ciumannya membekas merah di beberapa bagian leher dan dada istrinya. Evelyn mematut dirinya di depan cermin besar. Ia puas sekali melihat penampilannya setelah malam pertama mereka. Cukup menunjukkan pada semua orang di rumah ini kalau malam pengantin mereka kemarin sangat panas. "Kenapa pilih baju seperti itu?" tanya Leonardo ingin memastikan apa yang terlintas di kepalanya. "Pengen aja, biar pada mikir kalau semalaman suamiku tidak melepaskanku sedikitpun. Makin marah, makin bagus." Evelyn nyengir jahil. Ia sengaja memakai pakaian terbuka untuk memperlihatkan bekas ciuman Leonardo di tubuhnya, pada Diana dan Nenek Liliana. Evelyn merapikan syal tipis di lehernya, tapi mengikat rambutnya tinggi ke atas. Kalau syal itu tersibak, bekas ciuman itu akan jelas sekali terlihat. Bersambung 77. Evelyn menuruni tangga bersama Leonardo. Mereka langsung menuju meja makan. Mungkin masih terlalu awal untuk makan siang, karena tidak ada satupun penghuni rumah di sana. Leonardo memperhatikan sekeliling rumah mewahnya itu. Ia jarang, bisa dikatakan hampir tidak pernah makan siang di rumah. Kalau sudah berangkat kerja, Leonardo akan pergi pagi-pagi sekali dan pulang malam. Seolah rumah baginya hanya sebuah tempat untuk tidur saja. Sejak Evelyn datang dalam hidupnya, Leonardo mengurangi aktivitas bekerjanya. Ia lebih sering melakukan conference call daripada datang langsung untuk meeting. Kalaupun harus pergi bekerja, Leonardo akan mengintip apa yang dilakukan Evelyn di rumahnya melalui CCTV. Wanita itu sering bicara sendiri dengan ponselnya. Leonardo baru tahu kalau itu namanya vlog. Evelyn juga sering mengambil foto barang apapun di rumah mewah itu. Kadang berselfie atau menyuruh siapapun mengambil gambarnya. Kepala pelayan Jun paling sering menemani Evelyn kalau ia sedang ingin mengambil gambar. Dalam sehari bisa puluhan kali berganti pakaian hanya untuk foto dan vlog. Fashion adalah favorit Evelyn. Ia suka dengan tas dan pakaian yang bagus. Pakaian mahal keluaran terbaru, sangat bagus terlihat kalau dia yang memakainya. Untuk make up juga, hampir setiap hari ada kiriman paket datang ke rumah untuk Evelyn. Leonardo sempat berpikir kalau Evelyn belanja banyak barang. Tapi ketika tagihan kartu kredit wanita itu sampai di tangannya, nol. Evelyn tidak pernah memakai kartu kredit yang diberikan Leonardo. Begitu juga dengan kartu debitnya. Saldonya malah bertambah banyak dari hari ke hari. Jadi bagaimana caranya Evelyn membayar semua paket itu? Sebuah tanda tanya besar muncul di kepala Leonardo. Hal sekecil itu yang dulu baginya tidak penting, sekarang memancing rasa penasarannya. Bagaimana sifat Evelyn yang sebenarnya? Apa dia termasuk dalam jajaran wanita matre yang ingin menjerat pria kaya? Satu hal yang pasti Leonardo tahu, istrinya itu suka berbuat seenaknya dan galak. Sampai di meja makan, beberapa paket tampak menumpuk di satu sisi meja. "Akhirnya paketku datang juga," seru Evelyn lalu mengambil satu persatu paket itu. Ia mengocok salah satu paket atas namanya, sebelum mulai merobek pembungkusnya. Leonardo tidak tahan lagi ingin bertanya dari mana Evelyn mendapatkan semua paket itu. "Ini semua endorse pekerjaanku," ucapnya sambil membuka plastik bubble yang membungkus benda kotak di dalamnya. "Nanti aku harus mencoba produk ini. Live." Sebuah kartu menyertai paket itu. Leonardo mengambilnya lalu membaca pesan di dalamnya. "Dear Nyonya Evelyn, selamat atas pernikahanmu. Ini kado dari kami semua. Salam Jia Kosmetik. Ini kado pernikahan kita, bukan endorse." Leonardo menyodorkan kartu itu pada Evelyn. "Lah, bukan kerjaanku. Jangan bilang semua paket ini kado pernikahan." Evelyn tersenyum girang karena menerima banyak kado melebihi kado ulang tahunnya. Keduanya menoleh saat beberapa pelayan masuk dari pintu depan membawa beberapa paket lagi di tangan mereka. Kepala pelayan Jun memerintahkan membawa semua paket itu ke kamar baju Evelyn di atas. Kepo dengan berapa banyaknya paket yang datang, Evelyn melongok dari pintu depan rumah mewah itu. Dari kejauhan terlihat sebuah truk barang yang cukup besar. Beberapa bodyguard tampak memeriksa satu persatu isi paket itu sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. "Wow, banyak banget. Kado yang kemarin aja belum selesai dibuka semuanya kan? Ini datang lagi. Kita harus live nanti. Kamu mau kan, suamiku?" tanya Evelyn manja sambil menggelayut di lengan Leonardo. Matanya menangkap sosok wanita yang sedang menuntun Nenek Liliana menuruni tangga. Leonardo yang tidak menyadari kehadiran neneknya, memeluk Evelyn dan menciumnya. Nenek Liliana sengaja berdeham untuk memberitahu Leonardo kalau dirinya ada di belakang cucunya itu.
Tapi Evelyn tidak membiarkan Leonardo menoleh. Ia memeluk erat tengkuk Leonardo agar mereka terus berciuman. Kepala pelayan Jun yang melihat suasana mulai memanas, segera mendekati Leonardo dan Evelyn. Ia mengatakan kalau makan siang sudah dihidangkan di meja makan. Leonardo menoleh menatap kepala pelayan Jun lalu berpaling pada Evelyn lagi. Ayo kita makan dulu, nanti lanjut lagi di kamar. Leonardo menggandeng tangan Evelyn menuju meja makan lagi. Kalau Nenek Liliana dan Diana duduk di ujung meja yang paling dekat dengan tangga, Evelyn dan Leonardo memilih duduk di ujung yang berlawanan. Angelika sudah selesai memasak makanan sehat yang enak untuk Evelyn dan Leonardo. Hidangan yang lebih sederhana itu menerbitkan air liur Evelyn yang sudah kelaparan. Angelika menyendok nasi ke piring Leonardo dan Evelyn. Alih-alih makan ala barat, di samping Evelyn sudah ada mangkok berisi air kobokan dan jeruk nipis. Untuk makan siang Evelyn, Angelika memasak ayam bakar dengan sambal terasi dan lalapan. Ada terong bakar dan juga tahu goreng. Menu di hadapan Leonardo dan Evelyn sangat berbeda dengan menu di hadapan Nenek Liliana dan Diana. Menu makanan ala barat lengkap dengan hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Evelyn mencuci tangannya, lalu hampir mengambil nasi dan sambal dengan tangannya, saat Angelika berdeham. Evelyn menoleh menatap kakaknya yang masih menyamar sebagai Ika. Pakai sendok sama garpu, bisik Angelika sambil menunjuk Leonardo yang memakai alat makan untuk mengambil ayam bakar dan sambal. Nanti kamu ditegur Nyonya Liliana, if, sambung Angelika masih dalam mode bisik-bisik. Sejak kapan makan ayam bakar dan sambal terasi pakai sendok dan garpu? Nggak seru, Evelyn dengan santainya merobek paha ayam bakar jadi dua lalu meniup uap panas yang keluar dari daging bakar itu. Kepala pelayan Jun membantu Leonardo mengambil potongan daging dari dada ayam bakar dengan memakai jepitan dan pisau. Leonardo bisa makan dengan elegan, berbanding terbalik dengan Evelyn. Tanpa peduli dengan sekitarnya, Evelyn mengambil paha ayam lalu menggigitnya dengan rakus. Perutnya sangat kelaparan karena tidak sempat sarapan dan bicara cukup lama dengan Leonardo. Bukannya ilfil, Leonardo justru membantu Evelyn memotong-motong terong lalu menyuapinya. Enak ya, makannya pelan-pelan, Evelyn. Leonardo mengusap bekas saus bakar di sudut bibir Evelyn. Kemesraan keduanya membuat Nenek Liliana dan Diana sedikit terganggu sebenarnya. Tapi cara makan Evelyn yang membuat selera makan Nenek Liliana jadi hilang. Nenek Liliana tidak tahan untuk tidak berkomentar juga akhirnya. Tidak sopan sekali, apa dia paham cara makan yang benar? Sindir Nenek Liliana dengan tatapan tajam langsung ke mata Evelyn. Diana tertawa dalam hatinya, Evelyn jelas-jelas tidak berkelas sama sekali. Sangat berbeda dengan dirinya yang anggun dan cantik. Diana benar-benar terlalu meninggikan dirinya sendiri. Ia melirik Evelyn, ingin tahu reaksi wanita jalang yang sudah berani merebut Leonardo darinya. Kayak Leonardo mau aja sama kamu, Mbak. Autor Pov. Mata Diana terbelalak hampir melotot ketika melihat Evelyn tetap makan dengan tenang, seolah Nenek Liliana tidak mengatakan apa-apa padanya barusan. Semakin disindir, Evelyn justru makan semakin lahap. Wanita itu tidak peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan tentangnya. Hidupnya sudah cukup sulit kalau ditambah harus memikirkan perkataan orang lain lagi. Nenek Liliana mendengus kesal, benar-benar tidak sopan. Leonardo, lakukan sesuatu. Nenek Liliana meringis jijik melihat Evelyn memasukkan potongan besar daging ayam bakar ke dalam mulutnya. Nek, kita sedang makan. Biarkan Evelyn makan dulu. Bayi kami kelaparan di dalam sana. Bukan begitu, sayang, kata Leonardo sok imut. Evelyn mengangguk dengan cepat, ia melihat piringnya yang sudah kosong. Angelika menggeleng saat Evelyn menatapnya minta makan lagi. Nanti ya, sekarang makan es krim dulu. Semangkuk es krim mangga mendarat di hadapan Evelyn. Menu yang sama juga mendarat di hadapan Nenek Liliana. Rupanya Nenek Liliana juga suka dengan buah mangga. Pantas di halaman rumah mewah Leonardo, lebih banyak pohon mangga daripada pohon buah lainnya. Sebelum menyentuh es krimnya, Evelyn menyibak syal di lehernya. Ia mengeluh kepanasan setelah makan ayam bakar. Suara tersedak langsung terdengar dari Diana yang tidak sengaja menyemburkan minumannya. Diana cepat-cepat mengelap bibirnya yang basah. Diana kaget melihat banyaknya bekas ciuman di leher dan atas dada Evelyn. Nenek Liliana juga sebenarnya kaget melihat leher dan dada Evelyn. Tapi wanita tua itu bisa menguasai dirinya dengan cepat. Evelyn hanya menatapnya tanpa ekspresi, sebelum kembali fokus pada es krimnya.
Nenek Liliana sudah lebih dulu mengambil sendok untuk mencicipi es krim mangga itu. Sekali lagi ia melirik Evelyn yang juga mengambil sendok. Di luar dugaan semua orang di meja makan itu, Evelyn menunjukkan sikap yang baik saat menyendok es krim ke mulutnya. Sempurna, gerakannya sangat anggun, berbeda sekali dengan Evelyn yang tadi makan ayam bakar. Bahkan tata cara meletakkan sendok saat dirinya sudah selesai menikmati pencuci mulut yang menyegarkan itu, sangat sempurna. Leonardo saja sampai bengong melihat cara makan Evelyn yang sesuai dengan tata cara makan yang benar di meja makan. "Kamu belajar di mana?" tanya Leonardo yang baru kali ini melihat Evelyn makan tanpa kerusuhan. "Aku sudah menguasai table manner dari umur 6 tahun. Tapi aku suka makan dengan caraku, gayaku sendiri. Mana ada orang yang makan ayam bakar, sambal terasi dan lalapan pakai sendok dan garpu." Leonardo menunjuk dirinya sendiri. Ia baru saja melakukannya, makan ayam bakar, sambal terasi dan lalapan menggunakan sendok dan garpu. Keduanya terkikik geli di meja makan. Evelyn memberi kode pada Leonardo untuk menghentikan candaan mereka sebelum Nenek Liliana mulai berkomentar lagi. Bahkan cara makan juga harus sesuai standar Nenek Liliana. Jelas-jelas mereka sedang makan, tapi kalau Nenek Liliana sudah bicara, hanya masalah cara makan saja bisa jadi perang. Bersambung 78. Leonardo duduk di kursi kerjanya menghadap ke layar monitor besar. Wajah Kyle muncul di layar monitor itu bersama 10 orang lainnya. Setelah makan siang tadi, Leonardo buru-buru membawa Evelyn ke ruang kerja pribadinya. Evelyn yang merengek ingin kembali ke kamar untuk membuka kado pernikahan mereka, terpaksa duduk di sofa dengan wajah cemberut. Untuk membunuh rasa bosannya, Evelyn beranjak dari sofa lalu berjalan mendekati lemari buku di belakang Leonardo. Ia tidak peduli meskipun punggungnya akan terlihat di layar monitor. Rata-rata buku yang ada di sana berbahasa asing dengan judul teknis mengenai sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Jelas tidak ada judul buku romantis di situ. Evelyn tidak tertarik membaca buku, ia lebih senang menonton video untuk mempelajari sesuatu. Diliriknya Leonardo yang masih sibuk bicara dengan stafnya. Tidak ingin mengganggu suaminya, Evelyn duduk kembali di sofa. Ia membuka aplikasi chatnya lalu mengirimkan pesan pada Maya untuk membawakan beberapa paket ke ruang kerja Leonardo. Selain itu Evelyn melihat chat dari orang perusahaan properti yang sudah mengirimkan beberapa foto apartemen di negara A. Alih-alih mencari rumah tinggal, Evelyn memilih tinggal di apartemen dengan 2 kamar tidur. Ia segera mendapatkan agen properti yang langsung membantunya memilih apartemen yang bagus ketika menyebutkan namanya, Evelyn Tanjaya. Sudah beberapa hari ini Evelyn berkomunikasi dengan banyak orang untuk memastikan kepergiannya. "Saya hanya ingin memastikan apartemen ini," direply salah satu gambar yang menurutnya oke. "Balkonnya menghadap ke arah matahari terbit. Saya ingin melihat matahari terbit setiap kali bangun pagi." Saya sudah pastikan sesuai dengan keinginan Nyonya Evelyn. Untuk interior di dalamnya apa mau ditambahkan lagi? Minggu depan saya akan ke sana. Nanti saya kabarin lagi. Sampai jumpa. Evelyn menutup aplikasi chatnya. Ia melihat ada chat masuk dari mamanya, Celia Purnomo. Tapi tidak berniat membacanya sama sekali. Bad mood dan bosan, Evelyn menelpon Maya yang dianggapnya terlalu lama mengambil paket. Baru saja nada sambung pertama terdengar, pintu ruang kerja Leonardo terbuka sedikit. Maya muncul dari sana dengan membawa 2 kantung belanja yang seperti cukup berat. "Maaf lama, Nyonya, saya harus mencatatnya dulu tadi. Ini yang Nyonya minta, ada lagi yang bisa saya bantu?" ucap Maya sedikit berbisik agar tidak mengganggu Leonardo yang sedang sibuk bekerja. "Siapkan tiket ke negara A untuk minggu depan. Aku, kamu, Kak Ika, dan Kak Ben. Kita harus cek apartemen di sana. Buatkan paspor untuk Kak Ika dan Kak Ben juga." Evelyn mengingat-ingat apa lagi yang ingin ia katakan pada Maya. "Kamu mau kemana?" tanya Leonardo yang mendengarkan pembicaraan Evelyn dengan asistennya. Pria itu meninggalkan kursinya lalu berjalan mendekati Evelyn yang duduk santai di atas sofa. Padahal ia masih harus mendengarkan penjelasan dari Kyle tentang perkembangan proyek terbaru mereka. Kyle tampak menatap horor ke layar monitor di hadapannya karena Leonardo menghilang dari peradaban. Evelyn menggeser duduknya memberi tempat untuk suaminya duduk. "Aku mau lihat apartemen di negara A, suamiku. Boleh pergi minggu depan ya? Nggak lama kok, sekalian ketemuan dengan partner kerjaku juga." Ia sengaja merayu agar Leonardo mengizinkannya pergi ke negara A. "Kyle, kosongkan seduleku minggu depan. Aku mau honeymoon.
Leonardo membuat Kyle menjambak rambutnya sendiri, tapi buru-buru merapikan penampilannya karena monitor Leonardo tiba-tiba bergerak menghadap ke arah pria itu. Melihat bosnya sedang duduk manis sambil memeluk istrinya membuat Kyle tersenyum pada Evelyn. "Apa kabar, Nyonya?" ucapnya sopan. Beberapa orang yang ikut meeting juga menyapa Evelyn yang tersenyum kikuk karena dilihat banyak orang. Evelyn melambaikan tangannya pada semua orang di layar monitor Leonardo lalu meminta mereka melanjutkan apa yang sedang mereka lakukan tadi. "Bukan honeymoon ya. Jangan salah paham," ucapnya mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak perlu. Sangat wajar bagi Leonardo dan Evelyn untuk pergi honeymoon setelah pernikahan mereka. Masalahnya adalah pekerjaan mereka harus selesai sebelum minggu depan, kalau tidak, akan sulit menghubungi Leonardo lagi. "Lanjutkan, Kyle. Kamu tadi bilang apa?" Leonardo memberi kode dengan tangannya. Kyle melanjutkan apa yang ia jelaskan pada Leonardo tadi sambil menahan rasa sirik yang perlahan mulai menggerogotinya. Status jomblo tanpa teman dekat wanita satupun, Kyle harus melihat Leonardo bermesraan dengan Evelyn tepat di depan hidungnya. Ingin cepat-cepat menjelaskan tapi ia harus membuat Leonardo mengerti sudah sampai di mana proyek baru mereka itu. Evelyn masih asyik melihat-lihat foto-foto yang dikirimkan agen properti. Ada beberapa bagian apartemen itu yang ingin ia rubah sedikit, tapi Evelyn akan melakukannya bersama Anglika nanti. Leonardo yang dicuekin, tidak tahan ingin mengomentari apartemen yang dipilih Evelyn. Ia menekan tombol pada remote yang dipegangnya agar suara Leonardo tidak terdengar oleh Kyle dan para stafnya. "Kamu mau tinggal di apartemen? Di sana kan ada mansionku, kamu tinggal di sana saja." Evelyn menepuk kepala Leonardo yang tidak berhenti mengganggunya, mengacaukan niatnya untuk pergi mengejar mimpi. "Kalau aku tinggal di sana, itu namanya liburan, bukan kerja. Lagi pula apartemen ini dekat dengan kantor partnerku. Dekat dengan mall, di sekitarnya banyak restoran yang murah. Yang paling penting, keamanannya bagus. Aku paling suka pemandangannya, ada taman yang besar di seberang apartemen itu." "Berapa harganya?" "Ah, ngapain juga aku nanya, nih pakai kartuku buat membayarnya." Leonardo mengeluarkan kartu hitamnya, dengan songong menyodorkan benda kecil itu pada Evelyn. Wanita itu mendorong kartu hitam milik Leonardo, menolak untuk kedua kalinya. "Aku nggak ada niat membelinya, cuma menyewanya selama 3 tahun. Sudah termasuk dalam kontrakku juga. Aku hanya perlu sedikit tambahan untuk perlengkapan bayi nanti. Kau ini sudah jadi istriku, apa kau tidak ada niat untuk menghabiskan uangku?" Protes Leonardo membuatnya menerima pukulan lagi dari Evelyn yang mulai kesal. Wanita itu menunjuk monitor yang menunjukkan wajah Kyle dan para staf Leonardo. Sepertinya sudah giliran Leonardo untuk bicara. Pria itu lupa kalau dirinya sedang meeting. Evelyn mengelus pipi Leonardo agar melanjutkan meetingnya dulu. Mereka masih punya waktu untuk bicara nanti. Evelyn mulai melirik paket yang menumpuk di dalam tas belanja. Ia mengambil satu lalu membukanya dengan tergesa-gesa. Makin lama makin banyak sampah pembungkus paket yang berserakan di bawah kaki Evelyn, sedangkan isinya menumpuk di atas meja. Leonardo yang tidak konsentrasi dengan pekerjaannya karena penasaran dengan apartemen Evelyn, menghentikan conference call dan meminta Kyle datang ke rumahnya saja. Leonardo menatap Evelyn sampai istrinya itu sadar sendiri. "Apa?" tanya Evelyn balas menatap Leonardo dengan kedua alis terangkat. "Apartemen? Kenapa nyewa? Nggak beli sekalian, uangku banyak. Kau harus menghabiskannya." Evelyn mendengus kesal mendengar kesombongan suaminya. Dasarnya sudah kaya dalam kandungan, Leonardo tidak pernah merasakan susahnya mencari uang hanya untuk membeli barang-barang yang ia inginkan. "Aku nggak ada niat untuk tinggal selamanya di sana. Terlalu boros kalau membeli properti yang tidak kita tinggali. Lagi pula kau sudah bersedia mentransfer 100 juta tiap bulan untuk kebutuhanku. Setiap bulan, uangmu sudah berkurang segitu untukku. Masih bilang aku nggak menghabiskan uangmu." Leonardo masih belum bisa terima dengan alasan Evelyn. Kartu kredit tidak dipakai, kartu debit juga cuma dipakai seperlunya. Entah apa yang diinginkan Evelyn, Leonardo tidak habis pikir dengan istrinya yang unik ini. Seolah bisa membaca apa yang dipikirkan suaminya, Evelyn kembali menatap Leonardo. "Dengar, aku nggak perlu belanja karena kamu sudah memenuhi semua kebutuhanku. Semua baju, tas, make up keluaran terbaru sudah lengkap di lemariku. Makanan juga, semua yang aku inginkan sudah disiapkan kakakku dan kepala pelayan Jun. Mau jalan-jalan, aku tinggal naik mobil. Semuanya sudah ada di sini, apalagi yang harus kulakukan untuk menghabiskan uangmu.
Kalau sudah ada, kenapa kau masih mau pergi? Evelyn menghela nafas panjang, ia lelah selalu membahas hal yang sama dengan Leonardo. Dirinya hanya minta waktu untuk mengejar impiannya selama 3 tahun. Berhasil atau tidak, ia akan kembali dan menjadi istri yang baik. Tapi rupanya suaminya ini masih belum bisa menerima keinginannya. Sedih, itu yang dirasakan Evelyn saat ini. Ternyata menjadi seorang istri tidak lantas membuat hidupnya membaik. Tetap saja ia tidak bisa bebas melakukan apa saja. Aku akan batalkan kontrak kerjanya. Maya, bereskan semua ini. Taruh saja di kamarku ya. Evelyn beranjak dari sofa, tidak menghiraukan Leonardo yang memanggilnya. Ia terus berjalan menuju kamarnya di lantai atas tanpa mempedulikan siapapun yang berpapasan dengannya. Sampai di dalam kamar yang dipenuhi hadiah itu, Evelyn duduk di atas karpet bulu di pinggir jendela. Ia melamun melihat pemandangan hijau yang membentang jauh sampai ke bawah sana. Di dalam pikirannya sibuk menghitung kerugian akibat pembatalan kontrak. Pembatalan sewa apartemen dan juga mungkin kerugian pembelian tiketnya minggu depan. Helaan nafas panjang terdengar dari bibirnya yang cemberut. Tabungannya mungkin bisa ludes untuk membayar semua itu. Ia menoleh melihat tumpukan barang-barang endorse yang belum sempat dikerjakannya. Evelyn berpaling ketika mendengar pintu kamar terbuka. Ia tidak ingin bicara dengan Leonardo dulu. Tapi rupanya hanya Maya yang masuk membawa isi paket yang tadi. Nyonya, ini barang-barangnya sudah saya bawa semua. Maya menatap punggung Evelyn yang hanya mengangguk sebagai jawabannya. Evelyn mengusap sudut matanya lalu berbalik menatap Maya. Kita masih banyak pekerjaan. Bawa ke sini barang-barang endorse itu. Kita harus selesaikan sebelum makan malam. Evelyn menyibukkan dirinya dengan membuat review tentang barang-barang endorse yang sudah diterimanya sejak seminggu yang lalu. Setidaknya uang hasil endorse itu, bisa ia pakai untuk menutupi kerugiannya. Bersambung 79. Saat makan malam, seluruh anggota keluarga inti berkumpul di meja makan. Termasuk Diana yang selalu menemani Nenek Liliana. Suara tawanya terdengar sampai ke tangga ketika Evelyn turun dari lantai atas. Evelyn yang baru bertemu dengan Leonardo lagi di meja makan, hanya tersenyum sekedarnya pada semua orang. Sikapnya sangat berbeda dari biasanya, sopan dan anggun. Malam itu, Evelyn memakai pakaian yang sopan dan merias dirinya dengan warna natural. Evelyn juga menunjukkan sikap yang baik layaknya wanita terhormat saat di meja makan. Ia menunjukkan kualitas dirinya dan pengetahuannya tentang etika makan, sampai-sampai tidak ada celah bagi Nenek Liliana untuk mengkritik Evelyn. Tapi dasarnya sudah tidak suka, ditambah lagi dengan campur tangan Diana yang memperkeruh suasana, Nenek Liliana masih berusaha menyerang Evelyn dengan kata-kata sindiran yang pedas. Sekarang saja bisa diam, coba kalau tidak ada kalian, kelakuannya sangat tidak sopan, ucap Nenek Liliana sambil menunjuk Fernando dan Jessica. Entah bagaimana orang tuanya mendidiknya sampai kelakuannya begitu liar. Fernando dan Jessica saling pandang, bingung mendengar Nenek Liliana mengomel sambil menatap Evelyn. Mereka kompak melirik Evelyn yang masih saja makan dengan tenang seolah Nenek Liliana tidak mengatakan apa-apa. Sudah liar, mukanya juga tebal. Orang tua bicara, malah dicuekin. Sama sekali tidak sopan. Nek, kita lagi makan. Bisa ngomelnya nanti saja, tanya Leonardo membela Evelyn. Ia berharap Evelyn akan menoleh padanya dan tersenyum. Tapi istrinya itu bahkan tidak bereaksi apa-apa. Diam-diam Leonardo mengirimkan chat di grup chat para sahabatnya. Ia meminta saran untuk mengembalikan mood Evelyn lagi. Suasana makan malam akhirnya kembali tenang setelah Nenek Liliana tidak lagi menyindir Evelyn. Bukan karena dirinya takut pada Leonardo, tapi tidak ada bahan lagi untuk menyindir. Dari sikap Evelyn yang tenang dan elegan, Nenek Liliana merasa kalau dirinya sendiri yang sedang dipermalukan di meja makan saat itu. Diana juga kebingungan melihat Evelyn makan dengan tenangnya seperti seorang putri. Kepala pelayan Jun menghidangkan makanan utama yaitu spaghetti pada Evelyn. Ia menanyakan apa Evelyn ingin makan makanan yang lain, tapi wanita itu hanya menggeleng. Sudah cukup, kepala pelayan Jun. Terima kasih. Leonardo sampai menatap horor ke arah Evelyn yang berubah 180 derajat. Alih-alih mulai memakan spaghetti di hadapannya, Leonardo justru menatap Evelyn lekat-lekat. Ia takut kalau wanita yang duduk di sampingnya ini bukan Evelyn. Setelah piring terakhir diangkat dari meja makan, Evelyn berpamitan dengan sopan dengan alasan ingin beristirahat lebih awal. Tanpa menunggu Leonardo, Evelyn berjalan duluan meninggalkan meja makan. Ia tidak langsung masuk ke kamar Leonardo,
tapi masuk ke kamarnya dulu. Tadi sebelum makan, Evelyn sudah mengirimkan pertanyaan pada partnernya, kalau membatalkan kontrak, apa yang harus ia bayar. Tapi belum ada jawabannya. Evelyn meninggalkan ponselnya di kamar karena tidak ingin diganggu saat makan malam. Ia memeriksa chat masuk dan melihat berapa total angka yang harus ia bayar. Grup, Evelyn menelan salivanya melihat angka yang cukup fantastis itu. Tabungannya benar-benar akan habis, tidak tersisa lagi. Hais, miskin lagi dah sekarang. Apa aku jual perhiasanku ya? Evelyn bergumam sendiri sambil berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Tring, suara notifikasi masuk ke ponsel Evelyn. Ia cepat-cepat membuka ponselnya dan mendapati notifikasi dari mobile banking. Ada transfer masuk dari rekening Leonardo sebesar 100 juta rupiah. Evelyn menimbang sesuatu, seharusnya Leonardo tidak jadi mentransfer uang bulanan itu. Perjanjian pranikah mereka bisa dibatalkan saja karena Evelyn tidak jadi pergi. Evelyn mondar-mandir lagi di kamar itu sebelum mentransfer balik uang ke rekening Leonardo. Baru saja Evelyn ingin meletakkan ponselnya, tiba-tiba masuk notifikasi lagi. Kali ini bertubi-tubi, rekening Evelyn langsung gendut dengan total 10 transferan dengan nominal masing-masing 100 juta rupiah. Kening Evelyn mengerut, entah apa maksudnya Leonardo mengirimkan uang yang terbagi-bagi dengan nominal yang sama. Evelyn mendengus kesal, ia ingin mengirimkan kembali uang itu ke rekening Leonardo. Tapi ketika Evelyn mencoba mengirimkan semuanya sekaligus, ada notifikasi lain dari mobile bankingnya. Limit transfer Evelyn sudah habis untuk hari ini. RGGH, maunya apa sih? Evelyn menatap horor ponselnya yang tidak bersalah. Dirinya bertekad akan ke bank besok pagi untuk mengembalikan semua uang itu. Ketika lagi-lagi notifikasi mobile bankingnya berbunyi, Evelyn benar-benar habis kesabarannya. Leonardo masih mengirimkan uang sampai mencapai total 1,5 miliar rupiah. Kamu ngapain? Hentikan transferannya. Evelyn menelpon Leonardo lalu memarahinya habis-habisan. Bukan aku, sumpah, ini Austin yang punya kerjaan. Leonardo sibuk membela dirinya. Memang bukan dia pelaku yang mentransfer uang ke rekening Evelyn, tapi hanya memberikan PIN ATM-nya ke sahabatnya itu. Maumu apa sih? Aku sudah membatalkan kontrak, nggak jadi pergi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Klik, tak. Evelyn mematikan sambungan telepon lalu melemparkan ponselnya ke atas karpet bulu. Seharusnya Evelyn senang menerima transferan uang dari Leonardo. Tapi ia merasa kalau Leonardo sedang mengejeknya. Sama saja dengan Julian Purnomo yang suka melemparkan uang ke wajahnya ketika Evelyn meminta untuk membeli sesuatu. Hiks, hui. Evelyn benar-benar menangis kesal. Ia sudah lelah berteriak, lelah dengan hidupnya yang harus selalu mengikuti keinginan orang lain. Kedua kakinya bergerak menendang-nendang dengan kesal. Tapi Evelyn teringat bayi di perutnya, akhirnya ia hanya duduk sambil memeluk lututnya. Pintu kamar itu terbuka perlahan tanpa disadari Evelyn. Leonardo melongok ke dalam, ragu untuk masuk atau tidak. Tapi ketika melihat Evelyn menangis sesenggukan di dekat jendela, Leonardo langsung mendekati istrinya itu. Direngkuhnya tubuh mungil Evelyn yang langsung menahan tangisannya. Evelyn mengusap wajahnya yang basah, berusaha mengeringkan air mata yang membasahi pipi sampai ke dagunya. Sesekali tubuhnya berguncang dengan sisa-sisa tangisannya yang belum reda sepenuhnya. Sayang, tolong jangan seperti ini. Jangan menahannya. Leonardo sakit hati melihat istrinya menangis sedih sendirian. Aku tidak apa-apa. Evelyn susah payah berusaha bicara normal meskipun sesekali tercekat dengan tenggorokan yang kering. Tolong, biarkan aku sendiri. Sekali lagi mengusap air mata yang belum bisa berhenti mengalir. Leonardo tidak mau melepaskan pelukannya. Justru semakin Evelyn mengusirnya, keinginan untuk melindungi istrinya itu semakin kuat. Aku sudah berjanji untuk membuatmu bahagia. Maaf, Evelyn, aku akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Tapi setelah 3 tahun, jangan harap kau bisa lari lagi. Evelyn terdiam, tidak lantas percaya dengan kata-kata Leonardo. Lebih baik dirinya tidak mendengar janji manis pria itu daripada harus kecewa berkali-kali. Sekarang bilang boleh pergi, nanti akan dilarang lagi. Leonardo yang tidak merasakan respon Evelyn, melepaskan pelukannya perlahan-lahan. Ditatapnya wajah sembab Evelyn dengan mata dan hidung berair. Aku sudah menyiapkan pesawat untuk minggu depan. Kita berangkat sama-sama ya. Sewa apartemen juga sudah kubayar. Tidak ada hubungannya dengan kontrak kerjamu. Semuanya sudah beres. Kamu bisa pergi dengan tenang. Masalah lahiran,
Terserah kamu mau di mana. Evelyn masih saja diam, tidak ada respon sama sekali. Leonardo kembali memeluknya, menyadarkan Evelyn dari lamunannya. Wanita itu mendorong tubuh suaminya lalu bangkit berdiri. Dengan langkah gontai, Evelyn berjalan mendekati pintu kamar lalu membukanya. Ia hanya ingin tidur lebih cepat malam itu. Leonardo mengikuti Evelyn masuk ke kamar tidur mereka. Seperti biasa, Evelyn masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya dengan piyama tidur lalu masuk ke bawah selimut di atas tempat tidur. Bekas air matanya sudah menghilang bersama riasan yang tadi menghiasi wajahnya. Meskipun masih terlihat sembab, Evelyn berusaha tersenyum pada Leonardo yang ikut berbaring di sampingnya. "Selamat malam, suamiku." Hanya itu yang dikatakannya sebelum membalik tubuhnya membelakangi Leonardo. Leonardo menatap punggung Evelyn dengan tatapan sedih karena telah mengecewakannya. Dirinya sudah berusaha memperbaiki semuanya, tapi Evelyn tidak mau mendengarnya. Tidak mau membahasnya sekarang, Leonardo mulai melemparkan pertanyaan random. Ia tidak berharap akan dijawab, tapi kediaman Evelyn membuatnya tidak nyaman. "Evelyn, kenapa kamu nggak ngelawan kata-kata nenek tadi? Aku tebak, kamu sebenarnya nggak mau menyakiti hati nenek kan?" Leonardo terlihat bangga pada Evelyn yang sangat berbakti. Dirinya lupa siapa Evelyn, wanita cuek yang tidak peduli dengan apapun. Hening, Evelyn tidak menjawab pertanyaan Leonardo. Pria itu hampir menarik lengan Evelyn agar menatapnya, tapi Evelyn sudah lebih dulu berbalik menatapnya. "Enggak, aku bisa saja ngelawan, tapi aku kan lagi makan. Mendingan makan daripada membalas omongan nenek. Lagian aku takut durhaka sama orang tua." Tebak Leonardo yakin, lagi-lagi dirinya salah besar. "Bukan, takut dipukul pakai tongkat kayunya itu. Aku nggak mau kena pukul lagi. Dulu papaku cuma memukulku pakai tangan, tapi sakit banget. Kayaknya pernah juga dipukul pakai payung. Tanganku sampai biru-biru, hehehe." Evelyn berkata dengan santainya bahkan sempat tertawa hambar, seolah pukulan yang diterimanya dulu dari Julian Purnomo adalah hal yang biasa saja. Leonardo menarik Evelyn ke dalam pelukannya. "Jangan mengasihani aku, hidupku begini, aku sudah tahu, menyedihkan bukan?" Evelyn menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. Tubuhnya semakin terasa lemas, ia hanya ingin tidur saja. "Sudah biasa buatku mendengar makian, menerima pukulan. Bukan hal yang baru lagi. Sudahlah, aku mau tidur, capek banget." Evelyn mendorong Leonardo lalu berbalik membelakangi suaminya itu. Leonardo masih mengejar dengan memeluk Evelyn dari belakang. Memberinya perlindungan agar bisa tidur dengan nyaman tanpa mengingat kesedihannya lagi. Bersambung 80. Seminggu kemudian. Suasana yang sama, kesibukan yang sama ketika memulai hari di rumah mewah Leonardo. Para pelayan sibuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Evelyn terbangun dari tidur panjangnya sejak sore kemarin. Hatinya belum baik-baik saja meskipun bibirnya terucap kata tidak apa-apa. Seharusnya hari ini Evelyn sudah berangkat ke bandara untuk terbang ke negara A. Tapi semuanya sudah dibatalkan. Evelyn mencari ponselnya di atas nakas. Ia tidak perlu mencari di mana Leonardo karena pria itu sudah pergi bekerja ketika ia bangun. Ia juga tidak ingin bicara dengan suaminya itu. Helaan nafas panjang keluar dari bibirnya, ia sedang tidak ingin mengecek chat masuk. Baru saja kunci ponsel itu terbuka, Evelyn meletakkan ponselnya lagi di atas nakas. Padahal ada ratusan chat masuk yang biasa ia balas satu persatu atau sekedar memberikan stiker jempol. Tubuh Evelyn bergeser ke pinggir tempat tidur. Ia mengelus pinggangnya yang sakit seiring perutnya yang semakin membesar. Sebelum bangkit dari pinggir tempat tidur, ia merenggangkan tubuhnya dulu. Hari ini ia hanya akan melakukan review untuk beberapa produk saja lalu memilah-milah bajunya yang mulai kesempitan. Evelyn berjalan masuk ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mencuci wajahnya. Ia bahkan tidak mandi, lebih tepatnya malas mandi. Setelah beres di kamar mandi, Evelyn mendekati nakas lagi, mengambil ponselnya, lalu berjalan keluar dari kamar tidur itu. Sampai di depan pintu kamarnya di sebelah, di dalam sana sudah ramai dengan beberapa pelayan yang sedang mengemasi sebuah koper. Tidak tertarik dengan apa yang para pelayan itu lakukan, Evelyn memasuki kamar itu. Maya ada di sana bersama Anglika juga. "Pagi, If, kamu mau sarapan apa?" sapa Anglika dengan senyuman khasnya. "Yang biasanya aja, Kak." "Maya, mana produk yang harus direview?" Evelyn melangkah mendekati karpet bulu favoritnya, lalu duduk di sana.
Maya dan Angelika saling pandang, bingung menatap Evelyn yang masih ingin bekerja. Sudah seminggu itu, Evelyn hanya bekerja di kamar itu untuk mereview produk, makan, tidur, bekerja lagi. Begitu terus, sampai Leonardo sempat komplain karena merasa dicuekin. Tapi Evelyn masih tetap bersikap tidak peduli. "If, kamu nggak siap-siap?" tanya Angelika hati-hati. Evelyn menoleh menatap kakaknya bingung. Memangnya dia harus kemana? Maya dan Angelika saling pandang lagi, memangnya tuan muda Leonardo nggak bilang apa-apa. Mendengar nama Leonardo disebut, Evelyn langsung pasang sikap bodoh amat. Ia menarik sebuah produk, lalu mulai membaca chat dari orang yang mengirimkan produk itu untuk endorse. Angelika menatap Evelyn yang tenggelam dalam kesibukannya melakukan review produk. Masih saja ngambek, tapi ini sudah seminggu. Sampai kapan dia mau begini terus? Angelika menghela nafas panjang sebelum duduk di hadapan Evelyn. "If, tuan muda Leonardo mau mengajakmu pergi jalan-jalan. Cepat mandi dan siap-siap ya." Evelyn mengangguk, tanpa bertanya mereka akan pergi kemana. Ia kembali ke kamar tidurnya untuk mandi. Angelika geleng-geleng kepala melihat sikap Evelyn. Dia menempatkan dirinya seperti boneka pajangan yang mengikuti apapun yang diperintahkan pemiliknya. Di dalam kamar itu ternyata ada Leonardo yang baru selesai mandi. Rambut dan tubuhnya masih setengah basah ketika Evelyn berpapasan dengannya. "Sayang, selamat pagi," sapa Leonardo lembut. Evelyn hanya mengangguk tanpa senyum sedikitpun. Ia melewati Leonardo begitu saja, enggan bicara dengannya. "Yang, sampai kapan kamu ngambek gini?" "Aku nggak ngambek, cuma terlalu malas ngomong. Aku mau mandi," sahut Evelyn sambil terus melangkah memauki kamar mandi. Leonardo mengusap wajahnya kasar, sungguh sulit memahami hati wanita. Apalagi yang sedang marah seperti Evelyn. Bilangnya nggak ngambek, tapi tetap saja sikapnya semakin cuek. Evelyn hanya menjawab sekedarnya kalau ditanya. Baru saja Leonardo masuk ke walk-in closetnya, Evelyn sudah keluar dari kamar mandi hanya memakai bathrobe. "Cepat banget mandinya," ucapnya heran. Evelyn tidak menjawabnya, wanita itu langsung keluar kamar menuju kamar bajunya. Maya pasti sudah menyiapkan pakaian untuknya. Benar saja ketika ia masuk lagi ke kamar bajunya, Maya sedang meletakkan pakaian Evelyn di atas sofa. Maya tersenyum menatap Evelyn, "Nyonya, silakan berpakaian dulu. Sarapan sudah siap di meja makan. Kita akan berangkat setelah sarapan." "Oh, kamu ikut juga ya?" Lagi-lagi reaksi datar dari Evelyn. Setelah memakai pakaiannya, lalu berhias sedikit, Evelyn siap untuk sarapan dulu. "Maya, bawa semua barang-barang endorse itu ya. Aku harus menyelesaikan semuanya hari ini," tita Evelyn. Maya mengangguk lalu segera menyiapkan apa yang diperintahkan Evelyn. Mereka berdua menuruni tangga menuju meja makan yang sudah lengkap dengan Leonardo, Fernando, Jessica, dan Nenek Liliana. Tumben sekali hari itu, Diana tidak nampak batang hidungnya. Evelyn segera bergabung duduk di sebelah Leonardo. "Sayang, kamu sudah siap berangkat? Barang-barangmu sudah siap semua kan?" tanya Leonardo setelah Evelyn duduk di sampingnya. Istrinya itu menoleh menatapnya dengan tatapan penuh tanya, lalu mengangguk bingung. Barang apa dan kemana mereka akan pergi, Evelyn sama sekali belum tahu. Ia menyerahkan semuanya pada Maya untuk menyiapkan perlengkapannya. "Evelyn, perjalanan kali ini kan cukup jauh. Ingat untuk meminum vitamin ya. Don bilang kandunganmu cukup kuat. Seharusnya tidak ada masalah. Kalian bersenang-senanglah di sana." Jessica mengedipkan matanya pada Evelyn yang semakin bingung. Evelyn hanya mengangguk menanggapi kata-kata mertuanya. Sempat berpikir kalau mertuanya sedikit berlebihan dengan kehamilannya. "Memangnya kami akan pergi ke bulan," pikir Evelyn. Sarapan telah terhidang di atas meja. Evelyn segera menghabiskan sarapannya agar mereka bisa segera berangkat entah kemana. Semakin cepat berangkat, semakin cepat pulangnya. Leonardo juga menyelesaikan sarapannya dengan cepat lalu berpamitan pada orang tuanya dan Nenek Liliana. Evelyn tersenyum canggung saat Jessica memeluknya. Sementara Nenek Liliana hanya diam tanpa reaksi apapun. "Ingat jaga kesehatan ya, jangan terlalu capek. Leo, jaga Evelyn baik-baik ya." Jessica memeluk Evelyn lagi sebelum masuk ke dalam mobil. "Iya, Mah, Pah. Kami berangkat dulu ya." Leonardo menyusul masuk ke dalam mobil. Mereka melambaikan tangan pada kedua orang tua Leonardo. Mobil mewah itu perlahan mulai bergerak diikuti mobil lain yang membawa Maya. Evelyn melihat pemandangan di luar jendela. Ia ingin bertanya kemana mereka akan pergi, tapi menelan kata-katanya kembali.
Evelyn lebih memilih memejamkan matanya daripada bicara dengan Leonardo. Ketika mobil akhirnya berhenti, Evelyn membuka matanya. Ia melihat sekeliling dan terpana ketika sebuah pesawat berhenti di depan mobil mereka. Mata Evelyn mengerjap lucu, ia menoleh menatap Leonardo lalu kembali menatap pesawat itu. Wajah Evelyn berubah memerah menahan rasa yang mulai berkecamuk di dadanya. Ia mulai menduga-duga sesuatu yang sudah dinantikannya selama seminggu ini. "Leon, itu pesawat jet kan?" tanya Evelyn. Leonardo mengangguk. "Kita mau kemana?" Jauh itu kemana?" tanya Evelyn lagi mulai antusias. "Kita akan berangkat ke negara A. Ayo turun." Leonardo turun duluan lalu berjalan memutari mobil untuk membantu Evelyn. Istrinya itu masih belum beranjak dari dalam mobil. Leonardo lalu membungkuk agar bisa melihat wajah Evelyn yang terlihat ragu. "Leon, ini bukan perangkan. Aku nggak mau kecewa lagi. Capek." Leonardo menyodorkan tangannya, mengangguk meyakinkan Evelyn kalau apa yang terjadi saat ini bukanlah perang. "Ini yang kau inginkan seminggu yang lalu, kan? Ayo cepat turun, nanti kita ketinggalan pesawat." "Kok bisa ketinggalan pesawat? Emangnya ini pesawat sewaan?" tanya Evelyn kurang ajar. Jelas-jelas tertulis nama Leonardo Tanjaya di pesawat itu. Tidak mungkin kalau Leonardo menyewanya. Pesawat itu memang miliknya pribadi. Leonardo tidak sabaran mengangkat tubuh Evelyn keluar dari dalam mobil. Ia langsung berjalan cepat menuju tangga pesawat lalu naik ke atasnya. Sampai di ujung tangga, Evelyn meminta Leonardo berhenti lalu berteriak pada Maya untuk mengambil gambar mereka dulu. Untung saja Maya sigap langsung mengeluarkan ponselnya. Beberapa gambar kemesraan Leonardo dan Evelyn langsung tersimpan rapi di memori telepon Maya. Ketika Evelyn melangkah masuk ke dalam pesawat itu, tiba-tiba, surprise! Evelyn terkejut melihat Anglika dan Benjamin sudah ada di dalam lebih dulu. "Kakak, ikut juga kan? Asyik!" Evelyn bersorak kegirangan karena keinginannya terkabul. Ia berpaling pada Leonardo lalu memeluknya erat. "Suamiku, kita ke sana untuk melihat apartemen itu kan?" "Iya kan?" Leonardo tidak mau menjawab pertanyaan Evelyn sebelum dirinya mendapat ciuman yang mesra dari istrinya. Evelyn memutar bola matanya malas, ia menarik dasi yang dikenakan Leonardo lalu mencium bibir suaminya itu dengan agresif. Dirinya sangat senang karena Leonardo akhirnya mengizinkannya pergi juga. "Aku rasa, sekarang aku bisa mendapatkan apa yang tertunda selama seminggu ini." "Ya kan?" Leonardo menyeringai mesum sambil menaik turunkan alisnya. Evelyn memicingkan matanya, kesal sekaligus malu karena Leonardo mengatakan itu di depan kakak dan kakak iparnya. "Aduh!" pekik Leonardo ketika Evelyn mencubit pinggangnya. "Dasar nggak punya malu, ini di pesawat, bisa-bisanya mikir gitu di sini." Evelyn mengomel lagi, sifat aslinya sudah kembali normal karena sangat bahagia. Leonardo nyengir lebar, artinya kalau ada kamar, jadi dong. Evelyn terpekik ketika Leonardo menggendongnya melewati Anglika dan Benjamin sebelum masuk ke salah satu ruangan yang ada di belakang sana. Tak, suara pintu ditutup dan dikunci langsung terdengar dari ruang pribadi Leonardo. Ia tidak tahan lagi ingin segera menuntaskan hasratnya selama seminggu ini. Evelyn mengerling genit menggoda suaminya agar segera memulai permainan mereka. Bersambung, terima kasih.